Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan transfer ilmu saja di kelas kemudian selesai. Kelas yang masih tematik, ada kelas yang sudah sorof, ada kelas yang mulakos. Ini ada contoh penerapan di IPA ya, itu mengatasi penyebab banjir. Itu menyampaikan informasi kepada wali kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan makan makaroni, makannya di bawah pohon mahoni. Izinkan saya memberikan testimoni pada pelatihan hari ini. Perkenalkan, saya Dana dari HSIN, mengajar bahasa Indonesia di SD. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti pelatihan yang sangat luar biasa dan hari ini mendapatkan kesan yang begitu berharga, yakni saya bisa mengetahui tentang kalau sebelum-sebelumnya mungkin saya hanya mengetahui taksonomi Bloom, kemudian taksonomi Solo, taksonomi Kendall. Nah, pada hari ini saya mengetahui taksonomi AMC, yang mana taksonomi AMC ini luar biasa, jadi melingkupi 3 aspek, yaitu badan, akal, dan kemudian hati. Ini kan sebagai guru TK ya, jadi karena manusia itu berkembang seumur hidup, jadi perkembangan anak. Di sini kita diberikan pengetahuan baru bagaimana kita mengaplikasikan ini semua kepada siswa-siswa kita dalam pembelajaran, baik itu secara langsung ataupun secara proses seperti itu. Kalau PJBL itu dia menghasilkan karya dan merancang, misalnya siswa itu dalam belajar, nah kayak gitu. Yang mana peserta didik itu yang tidak semangat. Ya, tidak menggunakan Ahlan wa sahlan, perkenalkan nama Ana Boy Negar Bayangkara. Di sini saya sebagai guru bahasa Indonesia dari regional INIS Pondok Gede. Di sini saya ingin menyampaikan perasaan saya mengikuti pelatihan akhir semester. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Litbang terkait pembelajaran untuk kedepannya seperti apa, dan ini mengasah kemampuan saya untuk lebih mendalami pelajaran yang saya ampu untuk kedepannya. akal, yang ranah akal. Kita sesuaikan atau dengan gaya belajarnya. Biasa begitu. Perkenalkan, nama Ana Lutfi Al Fauzan. Ana dari regional Cibinong. Ana mengajar sebagai guru tahfiz di sana. Alhamdulillah setelah mengikuti acara pelatihan SOP ini tentang penanganan masalah siswa, Ana mendapatkan banyak sekali ilmu baru, ilmu-ilmu baru, perspektif baru dalam cara mengajar. Yang saya dapatkan nih di sini adalah bagaimana guru itu agar bisa lebih bijak lagi dalam mengajar, terukur, terstruktur, jadi tidak ngasal. Didatangkan contoh-contoh yang konkret, klasifikasi yang jelas, bagus, dan mudah dipahami oleh saya sendiri sebagai guru. Mengamalkan ilmu itu, kemudian setelah mereka mempelajari, mereka mengamalkan, mereka mendakwakan. Nah, tujuan pembelajaran itu ada tilawah yang 4 ya. Nomor 1, memperbaiki bacaan. Dan contoh di sini bukan hanya di sini bukan hanya masalah perkara akhirat. Yang hukum asalnya bukan ibadah. Ya. Misalkan Insya Allah ke depannya saya akan memakai cara-cara tersebut dalam pengajaran saya. Lebih bijak lagi, lebih terstruktur lagi, lebih sistematis lagi. Yang semoga dengan itu semuanya berjalan lebih lancar lagi dalam pengajarannya. Kemarin, di tahun ajaran ini, harapan dan pesan saya, mudah-mudahan pelatihan ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi ada kelanjutan yang mana untuk mendukung kalau seperti kendaraan. Jadi ini adalah bahan bakar. Jadi pelatihan ini seperti bahan bakar yang kemudian memberikan motivasi dan semangat buat para guru untuk kemudian bisa upgrade, bisa kemudian mengembangkan potensi, terutama pelatihan-pelatihan yang lebih pada mata pelajaran tertentu ya. Jadi dikemasnya dalam bentuk grup-grup mata pembelajaran seperti itu. Harapannya saya ingin melihat kembali generasi-generasi kita yang peduli dengan literasi, yang bisa membaca dengan cermat, memahami teks dengan tepat, dan tentu ini demi kebaikan dan dakwah Islam di Indonesia. Kalau ada
semur di padang, bolehlah kita menumpang makan. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita saling mendoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.